Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Tunisa dengan NIM 230602100030. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai unsur senyawa dan campuran mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh Ibu Feni Widianti, Magister Pendidikan. Untuk pembahasan yang akan saya sampaikan di sini yaitu pertama mengenai klasifikasi materi, kemudian integrasi keislaman, kemudian pembahasan mengenai unsur, senyawa, dan campuran, kemudian miskonsepsi dan glosarium. Pertama yaitu mengenai klasifikasi materi. Nah, di sini klasifikasi materi yaitu mengenai materi zat yang terdiri dari zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur sendiri terdiri dari logam, non-logam, dan atom. Kemudian senyawa terdiri dari anorganik, organik, dan molekul. Nah, campuran itu terdiri dari homogen dan heterogen. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai integrasi keislaman. Nah, di sini terdapat dari surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, pada ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai pengingat akan tanggung jawab manusia dalam merawat alam, termasuk menjaga keseimbangan unsur-unsur senyawa dan campuran untuk keberlangsungan hidup yang berkelanjutan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai zat tunggal. Nah, di sini zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Yang pertama yaitu unsur. Apa sih unsur itu? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat ditambah lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Nah, untuk jenis-jenis unsur yaitu dibagi menjadi tiga, ada metaloid, unsur logam, dan unsur non-logam. Nah, yang pertama yaitu metaloid. Ciri-cirinya memiliki sifat antara logam dan non-logam, memiliki sifat mengkilap, tidak mudah ditempa, penghantar listrik dan panas yang kurang baik, bersifat padat pada suhu kamar. Contohnya yaitu antimon atau Sb, kemudian arsenik atau As, dan germanium atau Ge. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu unsur logam. Nah, ciri-cirinya yaitu permukaannya mengkilat, berbentuk padat, kecuali air raksa yang berbentuk cair. Nah, unsur logam ini mudah ditempa, dapat menjadi plat atau kawat, dan memiliki kemampuan menghantarkan arus listrik atau konduktor. Contohnya yaitu besi, aluminium, dan tembaga. Kemudian ada emas, perak, timah, mangan, kromium, nikel, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur non-logam. Ciri-cirinya yaitu unsur bukan logam umumnya di alam terdapat dalam wujud padat atau gas. Unsur ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dan juga panas atau isolator. Hanya ada satu yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu grafit. Dalam wujud padat, tidak dapat ditempa dan juga tidak mengkilat. Contohnya yaitu oksigen, nitrogen, fluorin, karbon, sulfur, helium, hidrogen, iodin, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu nama unsur. Nah, nama unsur ini diambil dari nama satu daerah seperti germanium, yaitu berasal dari Jerman. Kemudian ada polonium, berasal dari Polandia. Francium berasal dari Prancis, dan lain-lain. Nah, ilmuwan yang berjasa di dalam bidang kimia juga digunakan seperti Einsteinium atau Einstein. Kemudian ada curium, yaitu Marie dan P. Curie. Kemudian ada fermium, yaitu Enrico dan Fermi-Nobelium atau Alfred Nobel. Nah, untuk nama-nama planet juga dapat diabadikan sebagai nama unsur seperti uranium, yaitu planet Uranus. Kemudian ada Neptunium, yaitu planet Neptunus.
Nah, untuk beberapa unsur yang baru ditemukan, khususnya untuk unsur dengan nomor 104 ke atas, mempergunakan akar kata dari bilangan nil, yaitu 0, pun sama dengan 1, bi sama dengan 2, tri sama dengan 3, kuat sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, contoh untuk unsur dengan nomor 107 yaitu unil septium yang berasal dari bilangan 1, un, bilangan 0, nil, dan 7, sep, serta tium. Sehingga nama unsur tersebut adalah unil septium atau uns kalau dalam nama unsurnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu lambang unsur. Untuk memudahkan mengingat dan menuliskan senyawa kimia, pada tahun 1813, Johannes Jacob Berzelius mengusulkan pemberian lambang berupa huruf untuk masing-masing unsur. Aturan dalam menuliskan lambang unsur yaitu yang pertama, pemilihan lambang unsur diambil dari huruf pertama atau huruf besar atau kapital. Oksigen yaitu dengan huruf O kapital, karbon dengan C kapital, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk unsur yang memiliki huruf awalan sama, maka penulisan nama dibedakan dengan menambahkan satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil. Cara penulisannya menggunakan huruf kapital dari nama unsur sebagai huruf pertama. Kemudian dilanjutkan dengan huruf kecil dari salah satu huruf yang terdapat pada unsur tersebut. Misalnya unsur zinc dengan ZN dan cuprum dengan huruf CU. Nah, kemudian untuk unsur argon dan argentum, kedua unsur ini memiliki huruf pertama dan kedua yang sama. Dalam penamaannya, huruf keduanya menjadi pembeda. Nah, untuk argon dilambangkan dengan AR, sedangkan argentum dilambangkan dengan AG. Nah, khusus lainnya, unsur kobalt dilambangkan CO, bukan C besar, O besar. Nah, CO, huruf kapital semua ini, bukan lambang unsur, tetapi lambang senyawa dari karbon monoksida yang tersusun dari unsur karbon C dan oksigen O. Begitu. Yang selanjutnya yaitu senyawa. Nah, apakah setiap zat tunggal merupakan unsur? Nah, zat tunggal yang tersusun lebih dari satu unsur dinamakan senyawa. Zat tunggal berupa senyawa didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat atau bergabung secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Senyawa tersebut terdiri dari beberapa unsur. Maka dari itu, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Senyawa tidak dapat dipisahkan dengan cara fisika. Senyawa dapat dipisahkan menjadi unsur-unsurnya atau menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Selanjutnya yaitu pengelompokan senyawa. Senyawa dibagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Pertama yaitu senyawa organik. Senyawa organik ini dibangun oleh atom utamanya karbon, sehingga senyawa ini juga dikenal dengan istilah hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon banyak terdapat di alam dan juga pada makhluk hidup, dimulai dari bahan bakar sampai dengan molekul yang berasal atau ditemukan dalam makhluk hidup. Nah, contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak, asam amino, dan ureum atau urea yang terdapat pada air seni atau urin. Gula pasir atau sukarosa yang banyak terdapat di dalam tebu dan alkohol merupakan hasil fermentasi dari larutan gula. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu senyawa anorganik. Senyawa anorganik merupakan senyawa-senyawa yang tidak dapat disusun dari atom karbon. Nah, contoh senyawa ini seperti garam dapur atau NaCl, aluminium hidroksida yang dijumpai pada obat MAH atau AlOH3. Contoh lain oksigen dalam lambang O2 dan CO2. Asam juga merupakan salah satu senyawa anorganik yang mudah kita kenal, misalnya asam nitrat atau HNO3, asam klorida, HCl, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya yaitu senyawa anorganik dibagi menjadi beberapa, yaitu oksida, asam, basa, dan garam.
Yang pertama yaitu senyawa oksida. Senyawa oksida dibentuk oleh atom oksigen dengan atom lainnya. Nah, atom oksigen ini sebagai penciri senyawa oksida. Nah, senyawa oksida dibedakan menjadi dua, yaitu oksida logam dan oksida non-logam. Senyawa oksida logam dapat larut dalam air membentuk larutan basa, sedangkan senyawa oksida bukan logam atau non-logam dibentuk dari unsur bukan logam dengan oksigen, misalnya antara unsur nitrogen dengan oksigen. Senyawa oksida non-logam ini dapat larut dalam air membentuk larutan asam. Senyawa oksida non-logam ini biasanya berbentuk gas. Yang selanjutnya yaitu senyawa asam. Senyawa asam ini dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk cair terionisasi dan menghasilkan ion hidrogen H+ dan ion sisa asam. Terdapat 3 jenis asam. Yang pertama yaitu dibentuk oleh unsur H, unsur non-logam, dan unsur O. Kemudian yang kedua dibentuk oleh unsur H dengan unsur halogen lebih dikenal dengan asam halida. Kemudian yang ketiga, asam pada senyawa organik yang disebut dengan karboksilat. Kemudian yang selanjutnya yaitu senyawa basa. Senyawa basa dibentuk oleh unsur logam dengan gugus hidroksida atau OH. Nah, senyawa basa ini terasa pahit atau getir jika dirasakan dan dapat menimbulkan rasa gatal atau panas. Larutan basa dapat menghantarkan arus listrik karena mengalami ionisasi. Nah, hasil ionisasi berupa ion logam dan gugus OH. Contohnya yaitu ada Mg, Na, ada K, dan Al. Selanjutnya yaitu senyawa garam. Senyawa garam ini dibentuk oleh unsur logam dan sisa asam. Memiliki rasa asin. Larutan senyawa ini dapat menghantarkan arus listrik karena terjadi ionisasi. Senyawa garam NaCl terionisasi menjadi ion Na+ dan ion sisa asam Cl. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu campuran. Nah, apa sih itu campuran? Campuran merupakan materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik berupa unsur atau senyawa, dengan komposisi yang tidak tetap. Dalam campuran, sifat dari materi penyusunnya tidak berubah. Campuran tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Contohnya yaitu adonan untuk beton cor diklasifikasikan dalam campuran, yaitu gabungan beberapa zat tanpa melalui reaksi kimia. Sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak, sehingga komponen penyusun campuran tersebut dapat dikenali dan dapat dipisahkan lagi. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Yang pertama yaitu campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampur juga sama, serta tidak memiliki bidang batas antara komponen-komponennya. Campuran homogen memiliki pelarut air, sering disebut dengan larutan. Contohnya yaitu larutan gula dalam sebuah gelas. Larutan ini merupakan campuran air dengan gula C6H12O6. Jika kita coba rasakan, maka rasa larutan tersebut di seluruh bagian gelas adalah sama manisnya, baik yang di permukaan, di tengah, maupun di bagian bawah. Nah, jenis campuran homogen antara lain campuran gas dalam gas, campuran gas dalam zat cair, campuran zat cair dalam zat cair, campuran gas dalam zat padat, dan campuran zat padat dalam zat cair. Yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang setiap bagian-bagiannya tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampurnya tidak sama, dan satu komponen dengan komponen yang lainnya terdapat bidang batasnya, sehingga kita dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Atau campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Di dalam campuran heterogen ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu koloid dan suspensi. Koloid contohnya yaitu susu, asap, kabut, agar-agar.
Nah, suspensi contohnya yaitu minyak dengan air keruh, dan air kapur. Yaitu pemisahan komponen campuran, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan 8 cara. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan, yang kedua yaitu sentrifugasi, yang ketiga sublimasi, keempat dekantasi, kelima kromatografi, keenam evaporasi, ketujuh corong pisah, dan yang terakhir yaitu secara distilasi. Nah, untuk perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran yaitu di sini yang pertama yaitu dari unsur. Materi yang tersusun dari satu jenis saja. Yang kedua tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia biasa dan terdiri dari unsur logam dan non-logam. Sedangkan senyawa di sini terbentuk melalui reaksi kimia. Perbandingan massa unsur tetap terdiri dari beberapa unsur saja. Sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan. Sedangkan pada campuran, terbentuk tanpa reaksi kimia. Kemudian perbandingan massa unsur dan massa senyawa tidak tetap. Tersusun dari beberapa unsur, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Yang selanjutnya yaitu miskonsepsi. Nah, di sini terdapat beberapa miskonsepsi. Yang pertama yaitu unsur dan senyawa tidak bisa dipisahkan sama sekali. Nah, konsep yang benar yaitu unsur merupakan zat yang tidak bisa dipecah menjadi zat yang lebih sederhana dengan metode kimia biasa. Senyawa dapat dipisahkan dengan unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Jadi, perbandingan massa unsur tetap. Nah, yang kedua yaitu campuran dan senyawa adalah hal yang sama. Konsep yang benar yaitu campuran merupakan gabungan dua atau lebih zat yang dapat dipisahkan dengan metode fisika. Sementara senyawa merupakan zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang bergabung melalui reaksi kimia dan hanya dapat dipisahkan dengan cara kimia. Nah, miskonsepsi yang ketiga yaitu mengira air atau H2O sebagai unsur. Konsep yang benar yaitu air merupakan senyawa yang terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Unsur adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis atom saja. Nah, miskonsepsi yang terakhir yaitu adanya keyakinan bahwa unsur dapat diubah menjadi unsur lain melalui perubahan fisik. Nah, konsep yang benar yaitu perubahan fisik seperti mencair atau menguap tidak mengubah identitas unsur. Perubahan unsur hanya dapat terjadi melalui reaksi kimia atau proses nuklir. Nah, yang terakhir yaitu glosarium. Nah, di sini ada beberapa glosarium dari materi unsur senyawa dan campuran. Yang pertama yaitu koloid. Koloid merupakan campuran di mana partikel-partikel kecil zat tersebar secara merata tetapi tidak larut sepenuhnya, misalnya susu dan asap. Kemudian ada suspensi, merupakan campuran heterogen yang mana partikel-partikel besar zat tersebar dalam medium tetapi akhirnya akan mengendap. Contohnya pasir dalam air. Nah, yang selanjutnya yaitu ada filtrasi. Filtrasi ini merupakan metode pemisahan berdasarkan titik didih, digunakan untuk memisahkan campuran homogen cair-cair. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kromatografi. Nah, ini merupakan metode pemisahan berdasarkan perbedaan dalam kecepatan migrasi komponen-komponen campuran melalui medium. Kemudian yang terakhir yaitu ada dekantasi, yaitu proses pemisahan dengan menuangkan cairan dari padatan yang mengendap di dasar wadah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun pengucapan selama saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.